Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله الخالق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan musabaqah hifdzil Quran di tempat yang baik ini. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Kadis Pendidikan Kota Mataram, izinkan saya memberikan laporan singkat tentang kegiatan musabaqah hifdzil Quran yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama pada pagi hari ini. Latar belakang kegiatan musabaqah hifdzil Quran ini sesungguhnya merupakan ide murni. Awalnya itu adalah ide dan gagasan dari Pak Kemenang. Beliau memiliki inisiatif untuk mengadakan musabaqah hifdzil Quran dalam rangka memeriahkan Maulid baginda Rasulullah dan menyambut Hari Santri Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober hari Sabtu yang akan datang. Atas dasar itu kemudian Pak Kemenang mengamanahi KKG Kota Mataram dan seluruh KKG yang ada di kecamatan bagaimana caranya supaya bisa berkegiatan. Nah, itu luar biasanya beliau. Kita berikan aplaus. Nah, itu akhirnya berdasarkan itu pula ketua KKG dengan jajarannya siang malam ini Pak, karena waktu yang diberikan itu sangat singkat. Betul-betul kita di ultimatum untuk Fastabiqul Khairat. Ya, luar biasa. Kita di ultimatum, oke, kita rapat, malah rapatnya bukan secara langsung. Kita buat meeting Zoom. Kita punya tim IT di PA itu banyak. Dipandu oleh Tata ini kita meeting. Kita tak bisa ketemu, kita meeting Zoom. Alhamdulillah dihadiri Pak Pengawas dan akhirnya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian dasar hukumnya, dasarnya kegiatan ini tentu saja keputusan Presiden nomor 22
tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional. Kedua, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang panduan pelaksanaan peringatan Hari Santri tahun 2022. Dan yang ketiga adalah keputusan hasil musyawarah bersama Ketua KKG dengan Kementerian Agama Kota Mataram pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 di kantor Kementerian Agama tentang kegiatan musabaqah hifdzil Quran yang alhamdulillah terlaksana pada hari ini dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Kemenang, kemudian Pak Kadis, kami sampaikan bahwa jumlah peserta kita yang hadir pada kesempatan ini adalah secara keseluruhan berjumlah 72 peserta dengan dua kategori kelas rendah sebanyak 36 orang, kemudian kategori kelas tinggi sebanyak 36 orang. Dari kelas 1 sampai 3 itu adalah kategori rendah, 4 sampai 6 adalah kategori tinggi. Kemudian dari 72 ini adalah utusan dari semua kecamatan se-Kota Mataram. Jumlahnya masing-masing kecamatan itu adalah mengutus 12 orang dikali 6 kecamatan sehingga berjumlah 72 orang peserta, dan itu yang hadir semua ini adalah jawara semua Pak Kadis. Jadi jawara dari C di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, juara 1, 2, 3, juara 1, 2, dan 3. Kemudian waktu kegiatan ini kita rencanakan 2 hari. Hari ini kita selesaikan untuk kelas rendah dan besoknya adalah kelas tinggi di tempat ini pula. Yang terakhir, sumber dana. Nah, ini yang paling penting. Biasanya kalau sudah sumber dana ya, sumber dana. Jadi ini laporan, mudah-mudahan bisa disimak oleh Pak Kadis dengan Pak Kemenang dengan seksama ya, bahwa kegiatan ini murni sukarela dananya. Jadi murni sukarela dari guru-guru PAI. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit Pak, barangkali hanya guru PAI yang menerapkan logo Ikhlas Beramal. Iya, kalau mau cari hanya guru PAI yang satu-satunya yang menerapkan logo. Nah, di tengah logo Ikhlas Beramal di kita di guru PAI, keperangan dari guru PAI. Terima kasih. Nah, ke depan barangkali Pak, supaya kita bisa bersinergi, apalagi yang hadir ini adalah anak-anak SD yang di bawah nama dinas, tetapi kita berkegiatan di Kementerian Agama, bisa bersinergi mana-mana akan menunjukkan untuk kegiatan dana, sehingga kita tidak fokus mencari dana, tapi kita sibuk mempersiapkan kegiatan, bukan mencari dana lagi. Karena KKG tidak punya kas sama sekali Pak, tidak ada. Jadi kalau ada kegiatan, kalau sudah diamanahi, jalan. Kami tidak pernah nolak Pak, walaupun ya dengan segala kondisi yang ada. Ya, kedepannya mudah-mudahan ada anggaran dari Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kegiatan KKG kita, begitu juga dari Kementerian Agama. Terakhir, terima kasih atas bimbingan arahan dari Pak Kepala Kantor Kepala Kemenang Kota Mataram yang sudah memberikan motivasi dan arahan melalui Pak Bob Jawas yang luar biasa. Siang malam beliau kadang-kadang di tengah malam telepon, Pak ini bagaimana? Selalu siap, tidak pernah tidur ternyata pada saat telepon. Luar biasa Pak Bob Jawas kita ini. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan panitia yang sudah luar biasa di tingkat kecamatan ini bergerak untuk memberikan support, memberikan banyak sekali masukan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian terakhir, pada waktunya nanti mohon berkenan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak untuk membuka acara musabaqah hifdzil Quran ini secara resmi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ini saja laporan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hormati peserta, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita pada malam hari ini dapat
mengikuti ya kegiatan musabaqah hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Mataram. Bapak Kepala Kemenag, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Kepala Kantor Kementerian Agama yang mengundang Kepala Dinas untuk hadir dalam kegiatan ini, musabaqah hifdzil Quran ini. Yang kedua, saya terinspirasi dengan beberapa gagasan atau ide yang telah dilahirkan oleh Kementerian atau Kepala Kantor Kementerian Agama Beberapa tawaran kemarin beliau sempat hadir di Dinas Pendidikan, dan itu saya akan melakukannya nanti pada saat PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Gagasan itu yang pertama bahwa nanti sekolah-sekolah yang kekurangan murid di Kota Mataram baik SD maupun SMP, kita akan mencoba melakukan terobosan, yaitu pembelajaran yang ada sekarang ini atau pola SD atau SD yang menggunakan pola madrasah. Jadi kita akan mencoba membangun mindset kepala sekolahnya terutama ini kepala sekolah, kemudian guru yang ada di sekolah itu untuk membangun atau mengubah pola mindsetnya, sehingga muatan-muatan agama yang diajarkan di madrasah itu akan kita coba polanya di sekolah dasar. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama khususnya kantor Kementerian Agama Kota Mataram dapat membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, sehingga kita dapat mewujudkan marwah pendidikan kita di Kota Mataram menjadi lebih baik ke depannya. Itu harapan yang sangat mulia yang ditawarkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Beberapa ide-ide ini sangat baik untuk kita terapkan di Kota Mataram Perlu saya sampaikan kepada Kepala Kantor bahwa memang baru-baru atau akhir-akhir ini sudah dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran di 6 kecamatan, dan saya membaca di WhatsApp grup SMP maupun SD ini memang sudah melahirkan generasi-generasi pembaca atau tilawatil Quran Ini tidak terjadi di sekolah-sekolah yang brandingnya sudah bagus Bapak Ibu, tetapi berada di luar kota sekarang ini sudah mulai bermunculan Ini mungkin dapat dilaksanakan karena penerapan zonasi di penerapan PPDB sistem zonasi, dan ini terjadi pemerataan di seluruh kecamatan di Kota Mataram. Saya berharap Bapak ini, karena Zafron ini murid saya dulu, saya bangga Mandi ini adalah murid saya di SMP 15 Mataram. Ini buktinya bahwa guru itu selalu berada di mana-mana dan muridnya juga selalu berada di mana-mana. Saya menjadi kepala dinas Bapak Ibu ini berasal dari guru guru, kemudian jadi pengawas sekarang alhamdulillah dipercaya untuk mengemban amanah memimpin pendidikan di Kota Mataram. Ini tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya bermimpi jadi kepala dinas, kepala kantor tetapi mungkin ini sudah suratan takdir yang Allah sudah mengariskan di sana. Mudah-mudahan saya mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pendidikan kita di Kota Mataram, cita-cita saya Bapak Ibu yaitu mewujudkan sumber daya manusia pendidikan di Kota Mataram yang berkualitas, berkarakter, itu menuju Kota Mataram yang harum. Itu visi-visi Kota Mataram yang harus saya wujudkan Bapak Ibu. Yang kedua ingin saya sampaikan Pak Kepala Kantor bahwa SD di Kota Mataram ini jumlahnya 170
3 ya. 146 SD negeri itu ada di Kota Mataram. Mungkin banyak bibit-bibit ya, baik tilawahnya maupun hafalnya banyak dari SD ya. Mungkin MTS di Kota Mataram hanya tidak banyak ya. MTS-nya kan ada 3 yang begitu, tapi mungkin yang swasta yang banyak. Mungkin ke depan, insya Allah ini dari ketua panitia ini tadi ya, kita akan mencoba merancang kegiatan ini ya ke depan, sehingga mungkin baik di Kemenang maupun di Dinas Pendidikan nanti kita wujudkan kegiatan ini dalam bentuk yang mungkin lebih besar ya. Selanjutnya mungkin ini salah satu metode saja ya. Mungkin saya berharap juga MGMP Pendidikan Agama atau KKI ya, KKG Pendidikan Agama bisa bergabung dengan MGMP ya. Nanti bersinergi. Salah satu metode untuk mengumpulkan dana ya, supaya tidak terjerat dengan aparat hukum ya. Salah satunya adalah membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKG ya. Ini satu-satunya, karena saya yakin dan percaya kalau melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKG Pendidikan Agama Islam, nanti di dalam klausul-klausul itu dijelaskan bahwa sumber dananya berasal dari guru sekian, itu bisa dituliskan di situ ya, sehingga tidak ada yang akan mengotak-atik kita. Kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah berbicara, maka itu tidak bisa kita dipresentasikan oleh siapapun Bapak Ibu ya. Mungkin ini sekedar masukan kepada KKG Kota Mataram, sehingga ke depan KKG ini dapat berkiprah lebih besar ya. Yang terakhir yang saya sampaikan, karena saya pertama-tama ingin menggerakkan ya, baik KKG maupun MGMP di Kota Mataram agar maju bersama membangun pendidikan di Kota Mataram ini menjadi lebih baik ya. Harapan saya juga mampu menggerakkan komunitas-komunitas belajar ya, baik di masyarakat maupun di dunia pendidikan kita, sehingga kita akan mewujudkan Mataram yang berkualitas dan berkarakter menuju Mataram. Mungkin itu saja Kepala Kemenang ya. Terakhir mungkin SMP jumlahnya ada 24 SMP negeri ya di Kota Mataram. Kemudian SD IT yang menjamur sekarang ini sudah semakin banyak ya. Kemudian ada SD yang boarding school juga di Kota Mataram, seperti SD SMP IT Bukit Quran Nusantara. Ini juga di sana bidangnya adalah hifdzul Quran. Penghafal Quran itu sudah banyak di sana. Ada kemarin tamat di wisuda 30 juz ya. Minimal kalau tamat SMP IT Bukit Quran itu minimal 10 juz dia sudah hafal dari kelas 1 sampai kelas 3. Mudah-mudahan ke depan sekolah-sekolah SD negeri juga ini kita akan coba rancang seperti itu. Bapak Ibu peserta hadirin yang kemudian, mudah-mudahan anak-anak kita ini ke depan menjadi penghafal Quran yang handal, sehingga melahirkan generasi-generasi yang berkualitas juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saya diberi sambutan ini Pak Kantor Penakir. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mataram yang sama-sama kita hormati, Bapak para panitia kegiatan Musabaqah Hifdzul Quran yang saya hormati, para dewan juri yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para peserta kegiatan lomba yang saya cintai,
selanjutnya seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita membaca alhamdulillah. Semoga kegiatan kita pada hari ini, yaitu sebuah kegiatan yang kami rangkai dengan hari di mana dulu para santri telah berkontribusi besar dalam perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian oleh Bapak Presiden Jokowi ditetapkan sebagai sebuah hari yang kita kenal dengan nama Hari Santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya untuk diperingati. Kenapa kegiatan ini kemudian saya rangkai dengan kegiatan Hari Santri? Yang pertama, saya melihat potret bahwa pendidikan kita sekarang ini hampir merata di berbagai tempat, yaitu kita merasa sangat kekurangan, terutama kekurangan pendidikan agama. Nah, oleh karena pendidikan agama ini sangat penting bagi kita sebagai pembentuk moral bangsa, moral anak-anak kita ke depannya, maka salah satu upaya kami itu bagaimana, terutama di sekolah dasar yang notabene adalah sekolah umum, di mana tentunya pelajaran umum itu menjadi bagian terbesar dalam sistem pendidikannya, dalam pembelajarannya. Nah, untuk mengangkat gairah semangat anak-anak kita yang belajar di sekolah dasar, tentunya perlu kita melakukan sebuah terobosan, dan terobosan itu saya sampaikan kepada kedua kekalinya, kemudian alhamdulillah itu direspon cukup baik. Dan yang terjadi sekarang ini adalah kemudian anak-anak kita pacu untuk lebih memahami ajaran agamanya melalui hifdzul Quran ini tentunya. Karena anak-anak kita masih kecil, kemampuannya juga bisa kita ukur secara nyata, secara real yang kita lihat sehari-hari, maka kami batasi sampai hanya sekedar juz 30 saja. Dan juz 30 itu pun karena SD itu kan punya 6 dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka kita tidak bisa kemudian memaksakan anak kelas 1 akan bernomor dengan anak kelas 6. Maka kemudian dipecah menjadi 2, kelas bawah dan kelas atas, yang seperti disampaikan oleh Pak tadi. Dan alhamdulillah anak-anakku ternyata luar biasa sambutannya, luar biasa. Di sekolah-sekolah dasar ternyata banyak sekali potensi-potensi anak yang perlu kita angkat, perlu kita kembangkan, sehingga minat anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, terutama didorong oleh ibu bapaknya tentunya, akan semakin meningkat, mudah-mudahan dengan adanya lomba-lomba seperti ini. Nah, mungkin ke depannya nanti kami akan pelajari lebih lanjut, akan ada semacam festival, nanti festival untuk anak-anak sekolah dasar, di mana dalam festival itu nanti akan banyak dilombakan tidak hanya hafal-hafalan Al-Quran, tetapi juga ada seni-seni atau lomba-lomba pidato mungkin nanti tidaknya, sehingga sekolah dasar sebagai salah satu sistem pendidikan nasional kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama dengan adanya lomba-lomba tersebut. Nah, berikutnya yang menjadi perhatian kita juga, ternyata sistem pendidikan di madrasah dan sistem di sekolah dasar itu berbeda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk bagaimana nanti juga ke depannya SD sebagai lembaga pendidikan juga bisa mengadopsi sistem yang ada di madrasah, sehingga nanti kita akan buat semacam proyek di mana SD bernuansa madrasah, dan tentunya ini memerlukan persiapan
dan itu tantangan-tantangan tersendiri bagi pengawas-pengawas kita, guru-guru kita ya di guru agama Islam yang ada di sekolah dasar. Karena sesungguhnya pengawas guru agama Islam yang ada di sekolah dasar itu kan sebagian kakinya di Dignas, sebagian kakinya di Kementerian Agama. Ya. Gajinya ada di Dignas, tukin sertifikasinya ada di kami, sehingga perlu ada kolaborasi di antara dua dunia pendidikan ini, pendidikan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional kedepannya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk itu pula maka kita berharap akan muncul bibit-bibit baru dari festival Sobat yang kedepannya juga akan berdampak positif bagi anak-anak kita ketika mereka harus masuk SMP, SMA, sampai karena jika pendidikan itu sudah fondasi yang kita bangun itu sudah bagus terhadap anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita kedepannya akan terbuka. Kalau tidak salah, Sayyidina Ali itu membagi pendidikan itu menjadi 3. Di sini 7 kali 3. 7 pertama yaitu 7 tahun pertama, yaitu dari 0 sampai 7 tahun, di mana anak-anak itu kita perlakukan bagaikan raja. Kalau dia kencing, dia mau makan, kita layani semua. Itu adalah perlakuan seorang rakyat kepada rajanya, perlakuan seorang ibu bapak kepada putra putri mahkotanya. Nah, perlakuan seperti ini adalah tidak lebih dari perlakuan seorang raja kepada anak kita. Sehingga fondasi dasar seorang raja itu jika kita salah dalam meletakkannya, maka bisa jadi raja itu akan menjadi raja yang congkak atau raja yang bijaksana jika kita benar cara kita meletakkannya. Begitu juga ketika anak-anak kita memasuki usia 8 sampai 14 tahun, itu kita kerangkeng dia. Artinya apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, misalnya kalau sholat, ya harus sholat pada waktunya. Kalau pokoknya kita harus disiplinkan anak kita ketika usia 8 sampai 19 tahun. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Dan kemudian terakhir yaitu ketika anak-anak kita berusia 15 sampai umur 21 tahun, di mana anak-anak kita kemudian kita kasih kebebasan, kita kasih dia menentukan dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri. Apabila, apabila jika ketika dia menjadi raja dan ketika kita penjarakan dengan aturan disiplin yang ketat yang kita miliki, maka ketika usia itu, usia 15 sampai 21 tahun itu, mereka boleh menentukan dirinya sendiri. Dan saya kira ini penting bagi kita dalam sistem pendidikan nasional kita, di mana sistem pendidikan nasional kita, apalagi dengan kurikulum merdeka, dengan pembentukan karakter bagi anak-anak bangsa ini, tentunya harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Saya kira mudah-mudahan festival ini akan membawa manfaat, akan membawa berkah, sehingga kedepannya nanti musabaqah hifdzul Quran ini dapat kita tingkatkan dari kondisi yang sekarang ini, untuk kita pelajari apa-apa yang perlu kita lakukan ke depannya, atau apa-apa yang perlu kita tambahkan, sehingga festival ini atau musabaqah ini menjadi musabaqah yang bermanfaat. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan ini juga ya, di kantor juga memang tidak ada dananya, sehingga ya kami sangat mengapresiasi semangat, kemauan, dan tekad. Dan insya Allah juga ada kemauan dengan keikhlasan kita melakukan, insya Allah akan mendapatkan, memberikan kita kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga
nanti kami juga ingin sharing juga ke Kanwil, mungkin nanti bagaimana supaya festival-festival itu juga bisa masuk dalam perencanaan, atau jika memungkinkan nanti kami akan untuk tahun 2023 yang memungkinkan untuk direvisi kaitan dengan anggaran-anggaran yang seperti ini, nanti kita coba masukkan sehingga ya ada dana mandiri. Tetapi biasanya kalau kita sudah kasih yang begitu, dia malas lagi mencari. Kasih dulu Pak, insya Allah nggak malas. Insya Allah lah. Bahkan untuk pialanya ini Pak, kemarin saya rayu anggota dewan itu. Oke, siap tak dengan piala? Siap. Dia bilang, nah ini bagus ini saya. Ya udah dapat kita piala dari anggota dewan. Mudah-mudahan Soekarno juga ada Pak. Insya Allah. Nanti anggota dewan yang lain kami akan rayu untuk kegiatan berikutnya supaya mereka berpartisipasi. Pak siapa namanya Pak? Pak Dino Rizaldi. Pak Dino Rizaldi. Kebetulan dia datang ke kantor. Pagi dia datang ini. Kita tembak aja. Akhirnya benar saya tembak aja itu. Sekarang ini siapa ini ada kegiatan buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.